Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fenty Fajarwati, peserta Latsar CPNS 2021, Angkatan 16 Kelompok 3, PPSDM Kemendagri Regional Bandung. Di sini, saya akan mencoba menjelaskan mengenai sintesa agenda 3 dan personal branding. Di agenda 3 ini, kita akan membahas mengenai 1. Manajemen ASN, 2. Pelayanan publik, dan 3. Yaitu Whole of Government yang disingkat dengan WOG. Pertama, kita akan mencoba untuk menjelaskan mengenai apa itu manajemen ASN. Manajemen ASN yaitu pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika, profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktek KKN. Manajemen ASN itu ada 3 poin yang harus kita tahu. Pertama yaitu kedudukan, peran, hak, dan kewajiban dan kode etik ASN. Pertama, kedudukan kita sebagai ASN. Kita sebagai ASN diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Lalu yang kedua, peran kita sebagai ASN adalah sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktek KKN. Sebagai ASN, kita juga harus tahu hak dan kewajiban kita sebagai ASN, yaitu diatur dalam pasal 21 sampai pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Kita pun sebagai ASN harus memegang teguh kode etik yang berlaku. Lalu poin yang kedua adalah konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN, yang terdiri dari konsep sistem merit dan kelembagaan jaminan sistem merit. Konsep sistem merit ini berkaitan dengan kompetensi, kualifikasi, dan kinerja kita sebagai ASN yang harus terus dilatih berdasarkan jabatannya di Indonesia. Sistem merit ini sudah mulai berlaku dengan adanya perekrutan CPNS dengan menggunakan metode CAT, yang diharapkan dengan metode ini para CPNS yang lolos bisa menjadi PNS yang berintegritas, memegang amanah pekerjaannya, dan bertanggung jawab. Dan dengan sistem CAT ini dapat meminimalisir adanya kecurangan. Selanjutnya yaitu mekanisme pengelolaan ASN. Pengelolaan ASN ini terdiri dari pertama yaitu manajemen PNS dan P3K. Lalu yang kedua yaitu pengelolaan JPT, yang ketiga organisasi. Di sini biasanya disebut Korpri. Lalu yang keempat, sistem informasi ASN yang sekarang sudah mulai diaktifkan untuk pemutakhiran data ASN. Dan 5, penyelesaian sengketa. Selanjutnya, materi di agenda 3 ini adalah yaitu pelayanan publik. Dalam pelayanan publik ini, kita harus paham mengenai konsep dan prinsip pelayanan publik, pola pikir ASN sebagai pelayan publik, dan praktek etiket pelayanan publik.
Pelayanan publik itu adalah sebagai salah satu bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan di pusat ataupun di daerah dan di lingkungan BUMN atau BUMD dalam bentuk barang dan atau jasa baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Pelayanan publik yang profesional artinya pelayanan publik yang mempunyai ciri dengan adanya akuntabilitas dan responsibilitas dari pemberi layanan pemerintahan. Pelayanan publik yang profesionalitas itu terdiri dari kesederhanaan, kejelasan, kepastian hukum, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan, keramahan, dan juga kenyamanan. Dalam pelayanan publik itu ada prinsip pelayanan prima, diantaranya responsif terhadap pelanggan, membangun visi dan misi pelayanan, menetapkan standar pelayanan dan ukuran kinerja pelayanan. Dan yang terakhir dari agenda 3 ini adalah yaitu Whole of Government atau yang biasa disingkat dengan WOG. WOG ini adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan, kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Dalam hal ini, WOG ini menjadi penting karena diperlukan sebuah upaya untuk memahami pentingnya kebersamaan dari seluruh sektor guna mencapai tujuan bersama. Sikap, perilaku, dan nilai yang berorientasi sektor harus dicairkan dan dibangun dalam fondasi kebangsaan yang lebih mendasar, yang mendorong adanya semangat persatuan dan kesatuan. Salah satu contoh WOG di Indonesia berupa pula pelayanan satu atap seperti Samsat. Di Samsat itu terdiri dari Bapenda, kepolisian, dan jasara harja terkait asuransi. Itulah 3 materi yang ada dalam agenda 3. Dari ketiga materi tersebut, kita dapat mengambil banyak pelajaran. Salah satunya untuk diri pribadi saya sebagai CPNS, yaitu pertama, kita sebagai ASN harus mengetahui kedudukan, peran, hak dan kewajiban serta kode etik ASN. Sangat penting untuk meningkatkan integritas dan kompetensi kita sebagai ASN. Lalu yang kedua yaitu saya sebagai ASN menjadi paham konsep dan prinsip pelayanan publik bahwa saya akan memberikan pelayanan yang baik, ramah, cepat, dan tanggung jawab. Lalu yang ketiga, bahwa dalam pemerintahan itu penting adanya kolaborasi, koordinasi, dan sinergitas antara dinas, kementerian terkait penerapan WOG untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Itulah penjelasan dari saya mengenai materi di agenda 3. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Semoga sedikit penjelasan ini dapat bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.